Pada gaya listrik part kedua, kita membahas tentang vektor yang dibentuk oleh muatan-muatannya. Misal, saya mempunyai 3 buah muatan, Q1 muatannya positif, kemudian di sini ada Q2 muatannya negatif, kemudian di sini saya mempunyai Q3 muatannya juga positif. Misalnya ditanyakan ini terpisah pada jarak, ini Q1, Q2, Q3, ini terpisah pada jarak R1, ini dengan ini terpisah pada jarak R2, ini dengan ini terpisah pada jarak R3. Misal, tentukan gaya yang bekerja pada Q1. Gaya yang bekerja pada Q1 ini berarti dia akan dipengaruhi oleh Q2 dan juga dipengaruhi oleh Q3. Saat dia dipengaruhi oleh Q2, karena ini Q1 positif, Q2 nya negatif, maka dia akan tarik menarik, maka ini F1 2. Saat dia dipengaruhi oleh Q3, Q3 positif, Q1 juga positif, berarti dia akan tolak menolak, maka ini F1 3. Nah, maka resultan vektornya bisa kita cari dengan menggunakan aturan vektor kelas 10. Nah, ini F1 nya. Sehingga besarnya F1 bisa kita tuliskan F1 akan sama dengan akar F1 2 kuadrat plus F1 3 kuadrat plus 2 F1 2 F1 3 cos alfa. Nah, sekarang kalau misalnya mereka segaris, misal ini Q1 muatannya positif, ini juga ada Q2 muatannya juga positif. Di manakah Q3 harus diletakkan agar gaya yang bekerja pada Q3 sama dengan 0? Nah, karena muatannya sejenis, maka Q3 harus diletakkan di antara Q1 dan Q2, berarti di sini, antara ini, mendekati muatan yang kecil. Misalnya, harga Q1 kurang dari Q2, maka nanti Q3 letaknya di sini, di dekatnya Q1. Nah, maka misalnya muatan Q3 di sini adalah muatan positif, maka nanti akan kita dapatkan F31 dan dia juga dipengaruhi oleh muatan kedua yaitu F32. Maka besarnya F3 bisa kita tuliskan dengan F31 min F32. Jika F3 sama dengan 0, maka harga F31 harus sama dengan F32. Kalau kita masukkan harga masing-masingnya, berarti Q3 Q1 per R31 kuadrat sama dengan K Q3 Q2 per R32 kuadrat. K Q3 bisa dicoret sehingga akan dapatkan Q1 per Q2 akan sama dengan R31 per R32 kuadrat. Nah, demikian juga untuk kuat medan listrik, intinya pun juga sama.